gitu di sini semakin bersemangat atau gimana Ciela? Enggak, ini dari kemarin memang dia sibuk kan, jadi beberapa acara yang tadi aku bilang kamu bisa nggak nemenin, nggak bisa. Nggak, ternyata malam hari ini spesial katanya untuk Silet Award, dia bisa nemenin aku. Kebetulan juga jamnya ketika dia pas pulang kerja gitu. Iya Pak. Tapi sering nggak sih kemana-mana berdua gitu, apalagi kan sedang di mabuk asmara sih. Saya nggak mabuk, nggak. Kita sadar. Sadar dalam kondisi sehat walafiat. Yeah. Enggak sih, ya kita quality time aja karena memang dia sibuk banget. Dari kerja pagi pulangnya malam, lebih dari office hour ya. Jadinya ketemunya setiap ada waktu, ya udah kita jalan makan gitu. Untuk kostum matching ya teh, manja sama hitam. Jujur ya, aku nih kurang suka sama hitam. Dalam arti gini, kan mungkin teman-teman pemirsa juga tahu aku senangnya yang colorful dan segala macam. Tapi ternyata hidup itu mesti adaptasi. Dan tapi ternyata akhirnya aku, oh iya oke juga pakai hitam gitu, jadi kelihatan lurus. Cantik. Dapat pujian langsung udah ya, Kita gimana mulai teh? besoknya. Langsung Tersilat-silat ya. terus Gimana? Dan karena aku juga emang nggak pernah punya baju selain itu. Hitam dia mah hitam semua, aku juga nggak ngerti. Pas pertama kenal sama dia, aku dia hitam lagi, ketemu lagi hitam lagi, ini mana sih? Ternyata memang di lemarinya hitam semua bajunya gitu loh. Emang dia nggak tahu nih sukanya. Ya. hari ini kan didandanin hitam. Mungkin besok mau meracuni colorful ya. Enggak dong. Ya, kan kamu kan baik. Iya kan lucu kan sayang, Iya. ini hitam, dalamnya pink. Hijau stabilo. Iya, bagus kan, jadi ada kolaborasi. Jangan. Teh mungkin kan jadi kayak ini ya, saling mengisi gitu ya maksudnya Iya. dalam hubungan ini. Menurut kalian sendiri seperti apa sih AA ini Kenapa lu gitu? gatel ya? Ada lipstick ya? Mana? Enggak jadi. Lebih cepat ya enggak. Kayak saling mengisi gitu teh. Maksudnya kayak merasa seperti apa sih maksudnya menjalani hubungan sama AA gitu teh? Enggak mudah karena mungkin persepsi orang bisa macam-macam, tapi kita berdua tuh benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin, gimana caranya kita bisa saling membahagiakan. Jadi kita nggak dengar tuh kata-kata orang lain, yang penting apa yang saya lihat ya itulah dia, apa yang dia lihat ya itulah aku gitu. Jadi kita berdua memang harus mendengar dari kanan kiri sebagai sebagai bahan pertimbangan, tapi tetap untuk realnya kita masing-masing saling fokus terhadap pasangan kita masing-masing gitu. Sendiri ini kan bersama Kak Janet kan public figure gitu ya. Banyak terima mungkin masukan pro dan kontra seperti Ya. apa sih yang dialamin gitu. Pasti berbeda kan nih kali ini. Pasti seru sih ya, beradaptasi juga. Cuman yang pasti memang apa ya, kita dari awal tuh udah komitmen dan kita nggak mau buang-buang energi negatif. Nggak mau buang-buang energi untuk sesuatu yang negatif. Jadi kita ya fokusnya ya kita saling bahagia dan membahagiakan, fokus ke hal-hal positif, fokus ke apa ya, orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga yang mendoakan, karena segala sesuatu itu pasti berbalik, baik itu yang baik itu yang buruk. Makanya kita selalu yakin ya kita jalan yang pasti dengan penuh kebaikan, dengan itikat-itikat baik, ya insya Allah semoga ya doain aja teman-teman. Nggak sama Hawa ya. Jadi kapan ini duduknya, mungkin tanggal pernikahannya. Katanya kan ada kabar-kabar indah, kabar-kabar manja yang aku bilang kapan sih teh gitu. Iya, jangan selalu nanya ya. Japri lagi deh. Japri. Iya benar. Kapan sih Kak? Oh ini ya. Iya. Kapan sih Kak? Iya. Pengennya secepatnya ya, insya Allah. Iya, kembali lagi. Mungkin buat teman-teman yang mengira bahwa cepat banget move on, oh pantesan kemarin pengen cepat-cepat cerai itu karena udah punya pasangan yang baru. Sama sekali, kita berdua punya punya cerita masa lalu yang memang nggak sama, tapi kita sama-sama pernah gagal, intinya kayak gitu. Dan balik lagi, untuk bisa menerima satu sama lain tuh itu kita nggak mudah. Ada beberapa bulan, beberapa waktu yang memang kita mesti belajar, aku belajar tentang dia pun belajar tentang aku. Jadi buat kalian netizen pemirsa ini untuk bisa menggabungkan dua hati yang pernah gagal ini nggak mudah sama sekali. Kita berdua sama-sama trauma gitu, tapi gimana caranya bahwa siapa tahu kita memang dijodohkan untuk bisa bersama, ya ini mungkin udah ketentuan Allah gitu. Saya nggak nyangka bisa dekat sama dia begitu pun. Ya sok Manggilnya apa sih manggilnya ini? Ya. Manggilnya Banyak, kita banyak panggilan. Beb ya, apa sih? Kak Janet apa Kak Janet? Oh banyak ya.
Manggilnya. Manggil A. Ntar endul lah, ntar. Serius. Encul, endul apa banyak deh pokoknya. Endul. Oh, Endul. Mama Iis itu mah endul kan endul. Panggilan saya apa sih? Panggilannya Cuo. Cuo itu apa Apa itu itu, Cuo, Teh? Mbak? Ini nggak tahu, aku seneng aja manggilnya Cuo. Gitu. Sendiri Cuo. manggil apa? Oh, ceritanya apa? Aduh. Kasih tau nggak sayang? Kamu aja. Tuh itu manggilnya udah sayang. Iya. Banyak lah pokoknya. Nah, mungkin Gemes sih. Kenapa sih tersipu malu begini? Pas Pas lagi Bener, dia, bener. ini jujur dia tuh bukan tipe orang yang menye-menye sama sekali. Tapi nggak tahu kenapa yang aku lihat pertama kali kenal dia itu seneng banget kan kayak ngasih seminar gitu kayak gitu-gitu. Dan nggak ada sisi yang dan gemes-gemesnya. Ternyata pas udah kenal sama dia, ternyata dia bisa kita berdua tuh orangnya gemesan dua-duanya. Jadi parah deh kalau udah ada waktu berdua tuh udah yang lain jadi penonton Oh, dunia milik berdua. Iya, jadi yang lain jadi penonton aja gitu kayak oh iya ternyata memang ada sisi di mana kita saling membutuhkan, sisi di mana kita saling karena kita udah terlanjur nyaman, jadinya kita nunjukin sifat kita masing-masing gitu, kayak nggak ada gengsi-gengsi, manja-manja gitu kayak yang mungkin orang lain juga belum. Iya. Kadang kita sering banget bercanda hal yang kita berdua doang yang tahu. Receh banget ya saya, banget. Iya. receh banget dan itu bikin kita ketawa ngakak bahagia itu benar-benar ini sampai dia bilang aduh masya Allah nyari kebahagiaan gini tuh belinya di mana gitu sampai kayak gitu karena memang kita ngerasa bahwa sesimpel ini loh kita bisa bahagia. Tapi keluarga berdua sendiri gimana nih? Udah saling dikenalin atau bagaimana? Udah dong. Udah. Keluarga udah saling ketemu, sering makan bareng juga, komunikasi juga. Udah menentukan tanggalnya apa suruh cepat bulan depan akhir tahun bagaimana? Ya kita sih pengen yang namanya niat baik ya disegerakan. Cuma memang ya pasti kita perlu persiapan dan itu nggak gampang loh. Kita memang kalau boleh dibilang kita udah menuju ke arah sana kan, jadi kita persiapan ini itu prepare dan banyak banget hal yang ternyata yang nggak mudah ya. Nggak mudah harus Berantem dulu, debat dulu. banyak berantemnya banget tapi udah nggak berantem kitanya baikan lagi tambah sayang lagi ternyata. Lucu ya. Ini kameramen yang Oke, berarti persiapannya udah sampai mana aja nih? Udah sampai mana sayang? Sampai Pilih baju dream Oh, wedding udah dong, mungkin seperti udah. apa? udah Dream weddingnya seperti apa? prewednya malah kita senangnya yang santai yang memang enggak yang prewed harus terkonsep ini kita ini aja jadi di sela-sela dia waktu kosong aku langsung culik dia bawa ke studio waktu nggak iya jadi aku nyiapin semua dia yang siap tinggal senyum doang gitu karena aku tahu dia nggak punya waktu buat ngurusin itu. Oke, pre-wedding juga fitting baju bagaimana Mbak? Udah dan dia hebatnya dia nyiapin semua sendiri sih. Keren. Serius, berapa Serius? baju total? Ya, sendiri Ini kan? untuk acara lamaran dulu atau nikahan langsung? Maksudnya ini aku pancing ya. Kamu jadi Oh iya. Silat. Iya. Siap. Biasa baru ini anak baru biasa. Ya harus Kenal ditakar ospek, ya. Tapi artinya ketika akan menjalin hubungan serius kayak apa sih yang teteh rasain itu kan gitu apa deg-degannya luar biasa apa gimana teh? Jujur semua orang memang nggak mudah untuk bisa menemukan pelangi setelah hujan. Bahkan kita nggak tahu nggak setiap hujan ada pelangi kan. Tapi aku selalu yakin gitu bahwa oke, waktu kemarin aku benar-benar down, terpuruk. Itu titik terendah dalam hidup aku pada saat perceraian kemarin. Mungkin udah cukup lah September, Oktober, November, Desember 4 bulan itu aku dalam masa-masa terpuruk. Aku tahu hidup aku gelap banget gitu. Tapi aku berpikir gini, ya Allah, aku yakin dari setiap kegelapan malam aku pasti akan melihat bintang, indahnya bintang. Jadi aku kayak ngerasa bahwa masih ada harapan untuk bisa bahagia, untuk bisa melihat kebahagiaan dari sisi lain seorang Jenita Janet kayak gitu. Kalau bukan orang tua saya yang menguatkan, mungkin saya nggak akan bangkit seperti sekarang. Tapi kembali orang tua menjadi alasan utama kenapa aku harus bertahan, kenapa aku harus tetap bertahan untuk jadi sosok wanita yang yakin bahwa abis ini kamu pasti dapat kebahagiaan yang lebih. Dan aku yakin walaupun sakit dan nggak nemu-nemu, susah cari orang yang bisa cocok, klik gitu tuh. Jadi kalau boleh dibilang apa setelah kita saling selesai sama yang dulu, kita tuh nggak langsung ketemu, kita sempet
ketemu sama beberapa orang Oh, dulu gitu. iya. Aku sama siapa, dia juga Iya sama siapa. gitu, dan ternyata memang di apa selama pencarian nggak ketemu, pas ketemu dia kok ya serunya, hebatnya dulu tuh saya pernah berikrar gitu dalam diri kalau ada seseorang yang bisa merubah saya mungkin ke arah yang lebih baik segala macam dia pasti bakal saya seriusin gitu, dan ternyata dia orangnya gitu. Dan dengan treatment yang dia punya dengan sesuatu yang unik, jadi treatmentnya tuh kayak nggak pernah intervensi gitu, kayak misalkan sholat gitu contohnya ya, dia nggak pernah sholat dong, kamu nggak pernah. Jadi tiba-tiba kayak misalkan udah ajan, ajan, kalau ajan tandanya apa sih? Kalau nggak pas misalkan lagi maghrib itu saya agak ke toilet terus cuci muka gitu, pasti habis wudhu ya mau sholat kan. Jadi treatment kayak gitu tuh ya, dan banyak hal lainnya yang bisa bikin ya mungkin dia orang yang selama ini saya butuh dan saya cari gitu. Karena semua bukan tentang keinginan gitu ya, tapi tentang ya sosok yang dibutuhkan, dan mungkin Janet insya Allah orangnya. Amin. Kami sendiri melihat sosok Teteh JJ sendiri seperti apa sih? Maksudnya kayak nggak gampang deh jadi Teh JJ gitu. Maksudnya sampai masuk nominasi 2 gitu, Asma Tersilet, Kehidupan Tersilet, seperti apa Pak sendiri? Ya yang pasti Janet ya orang yang kuat, tegar, mandiri. Ya bukan karena di awal-awal doang manis-manis, enggak. Karena itu emang saya ngelihat banget gimana dia menghadapi masalah, gimana dia menyikapinya, gimana dia menyelesaikannya gitu. Dan ya hebat, dia bisa menangani hal-hal yang berat ya, itu nggak gampang kan. Tapi sejauh masalah yang dia punya, saya pasti bisa dibilang ya nggak mau terlibat, karena itu kan masa lalunya. Biar diselesain dulu, urusan saya adalah masa depannya, dan saya insya Allah akan menjamin masa depannya bahagia. Jadi kapan nih Mas ikrarnya? Keren banget ya, Tin. Ikrarnya mungkin tuh akhir tahun ini kan? Ketawa deh mau Enggak, aku tuh butuh kepastian soalnya. Butuh kepastian. Emang Emang nggak bisa iya. digantung. Bukan gitu perempuan. Aku Gitu gitu ya? bukan. Kamu maunya kapan? Serius? Ya. Besok subuh gimana? Ya enggak. Hari Minggu. Minggu ya. Ada kartun nggak bisa. Iya, ada Doraemon ya. Pengennya ya doain tahun ini mungkin, kalau memungkinkan tahun ini, kalau persiapannya semua udah matang, semuanya udah siap. Karena kan banyak banget ya tetek bengek yang harus ya kita pengen ini jadi acara bahagia kita yang terakhir. Karena setelah kita gagal dan belajar, semua bagian dari proses. Yang pasti kita udah saling tahu nih dari awal nih, kita udah komit nih. Kita punya trauma yang sama. Kalau kamu mau jalan sama aku, yuk kita buka-bukaan. Iya. Apa aja keburukan kamu Wah semua. ini eksklusif loh. Iya, sumpah, apa Serius. aja keburukan kamu, ceritain apa aja kamu dulu segala macam. Ya udah, saya juga gitu ceritain semuanya. Saya bukan orang baik, tapi saya tidak munafik gitu. Saya pengen mencoba jadi yang terbaik. Dan saya nyeritain semuanya, dan bahkan handphone tuh kita buka-bukaan. Saya yang tadinya saya nggak pernah mau dipegang handphone sama pasangan. Ini benar-benar prinsip nih. Saya bisa ngamuk-ngamuk kalau ini dipegang. Tapi sama dia ya. Ayolah, nggak apa-apa. Karena dia trauma kan, jadi saya harus ngerti. Karena aku punya traumatik. Kalau kamu mau jalan sama aku, serius sama aku, izinin aku. Ya udah, sok mangga. Dek. Aku tak dapat file-file yang lama gitu yang Iya, aku buka. tapi akhirnya dia jadi tahu semua kan, dan saya tipikal bukan yang ngapus-ngapusin gitu, dia tahu semua. Ini siapa ya gitu. Ini dari siapa? Tapi saya ceritain semua. Itu kan proses pencarian itu kan. Gitu. Dia pun sama gitu. Saya pun lihat, wah, ini enak lempeng banget emang, lurus-lurus aja. Kerjaan semua ini endorse. Jangan dibilang. Mandemi kayak gini mah apa aja lah ya. Teh mendengar pujian-pujian manja dari AA seperti apa Teh? Ya cuma bisa bilang Masya Allah, semoga ya aku bingung ya kalau aku harus mempromokan diri sendiri, nggak mungkin. Jadi biarkan orang lain yang menilai, dan aku tipe orang yang jujur, aku nggak selalu menjauhi permasalahan, selalu selalu tahu diri gitu loh. Oh, aku kalau ngelakuin kayak gini pasti orang seperti ini. Jadi kalau dalam bersikap aku lebih berhati-hati malah. Jadi dia pun akhirnya tahu sendiri. Tapi aku tipe orang yang memang pejuang banget. Kalau aku yakin sesuatu, aku harus bertahan, harus bisa sampai dapet gitu. Aku kayak gitu. Dan tapi aku karena tahu diri, aku harus bisa membedakan antara memperjuangkan sama memaksakan.
Kalau misalnya ada sesuatu yang aku perjuangkan tapi dia tidak berbalik kepada saya, misalnya tidak ada feedback, berarti itu otomatis memaksakan. Jadi akhirnya biasanya aku tahu diri, aku mending leave aja, tinggalin hal-hal yang memang tidak ada feedback yang bagus untuk kita. Gitu.